PT Rukun Raharja Tbk atau Raja mencatat laba 11,3 juta US dollar pada semester pertama 2025, turun 20% dibandingkan tahun lalu. Ya, penurunan dipicu divestasi saham ke anak usaha PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu yang melantai di awal tahun ini. Raja membukukan laba 11,3 juta dolar Amerika atau 180,8 miliar rupiah, turun dari 14,2 juta dolar Amerika Serikat atau 227,2 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan dipicu divestasi saham ke anak usaha PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu yang melantai di awal tahun ini. Direktur Utama Raja, Jauhar Maulidi mengatakan, divestasi dilakukan untuk memperkuat struktur keuangan dan memberi fleksibilitas pendanaan proyek masa depan. Ia menilai langkah ini memberi peluang Ratu berkembang mandiri dan menciptakan landasan pertumbuhan jangka panjang. Pendapatan Raja di kuartal pertama tercatat 127 juta dolar Amerika Serikat, naik dari 123 juta dolar Amerika Serikat tahun lalu. Kenaikan didorong peningkatan volume penjualan gas, kontribusi jaringan pipa di Perawang Riau, dan bisnis operation and maintenance di Ubadari, Papua Barat. Di mana perusahaan mengalokasikan belanja modal 70 juta dolar Amerika Serikat pada tahun ini dengan realisasi 20 juta dolar Amerika Serikat hingga Juni 2025 untuk proyek strategis di Sengkang, Tanjung Batu, Samarinda, dan Jawa Barat. Adapun pada paruh kedua tahun ini, Raja fokus mengembangkan sektor midstream dan downstream. Akuisisi sejumlah perusahaan infrastruktur migas ditargetkan rampung kuartal ketiga, sementara proses due diligence untuk sektor downstream diharapkan selesai akhir 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR membukukan pendapatan 12,9 triliun rupiah pada semester 1 2025. Angka ini turun 1% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 13,1 triliun rupiah. Meski begitu, segmen jalan tol masih menopang pendapatan JSMR. Segmen konstruksi yang menyumbang 27% dari total pendapatan turun tajam sebanyak 13% secara tahunan. Segmen lain yang menyumbang 3% ke pendapatan total juga turun 5% secara year on year. Namun berkat segmen jalan tol, pendapatan perseroan tak banyak terkoreksi. Pada semester 1 tahun ini pendapatan segmen ini tumbuh 5% secara tahunan dan berkontribusi sebesar 69% dari total pendapatan JSMR. Margin laba operasional naik ke 36% dan margin EBITDA naik ke 47%. Akan tetapi laba bersih JSMR turun 20,3% secara tahunan menjadi 1,87 triliun rupiah di semester 1 tahun 2025. Emiten unggas PT Java Confit Indonesia Tbk atau JPFA melaporkan kinerjanya yang lesu di sepanjang semester 1 tahun ini. Ya, melansir laporan keuangannya, JPFA meraup laba bersih 1,23 triliun rupiah di 6 bulan pertama tahun 2025. Raihan tersebut merosot 16,42% year on year dari periode yang sama tahun lalu sejumlah 1,47 triliun rupiah. Dengan begitu, total laba per saham dasar JPFA tercatat Rp106, turun dari Rp127. Dari segi top line, penjualan bersih JPFA juga menyusut 0,6% year on year menjadi Rp27,48 triliun di semester 1 2025. Dari sebelumnya Rp27,64 triliun di periode yang sama sebelumnya. Penurunan pendapatan dan laba bersih JPFA di kuartal 2 2025 disebabkan oleh melemahnya performa top line, khususnya dari segmen commercial farm atau broiler dan juga DOC atau DOC. Koreksi ini dipicu oleh turunnya harga ayam pasca lebaran serta tekanan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kenaikan beban operasional turut memberikan tekanan tambahan terhadap laba bersih perusahaan. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, PT Kencana Energi Lestari Tbk atau KEN mengalami penurunan kinerja di semester pertama 2025. Ya, pendapatan dan laba bersih perseroan terkoreksi signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, Ken membukukan pendapatan senilai 18,99 juta dolar Amerika Serikat pada semester pertama 2025 atau turun 16,05% year on year dari periode sama tahun lalu. Mayoritas pendapatan bersumber dari pihak ketiga, diantaranya pendapatan proyek konsesi 5,34 juta dolar, bunga konsesi 8,82 juta dolar, dan penjualan listrik 4,75 juta dolar. Laba bruto Ken pada akhir semester pertama 2025 mencapai 16,12 juta dolar Amerika Serikat atau turun 7,46% year on year. Laba usaha turut terkoreksi 6,83% menjadi 14,59 juta dolar. Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun menjadi 8,25 juta dolar atau susut 16,5% dari tahun sebelumnya. Di tengah penurunan kinerja, total aset Ken masih mencatat kenaikan 1,81% year on year menjadi 359,99 juta dolar Amerika Serikat pada akhir semester pertama 2025. Dari nilai tersebut, liabilitas tercatat sebesar 157,14 juta dolar, sementara ekuitas tercatat 202,85 juta dolar. Berbagai sumber untuk IDXino. Emiten pengelola gerai kopi PT Foray Kopi Indonesia Tbk berhasil menambah 29 gerai baru sepanjang semester 1 2025 sebagai upaya ekspansi dan mendorong kinerja perusahaan. Sementara itu dari sisi kinerja keuangan, Foray membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 47% year on year menjadi 662 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2025. Pertumbuhan pendapatan tersebut diikuti kenaikan laba bersih sebesar 29% menjadi 42 miliar rupiah. Menurut manajemen perusahaan, pertumbuhan kinerja didorong oleh ekspansi gerai dan efisiensi operasional yang ditempuh perusahaan. Adapun sepanjang 2025, Foray menargetkan sebanyak 70 gerai baru dapat terbangun. Guna mendukung target tersebut, Foray telah menyiapkan dana belanja modal hingga 222 miliar rupiah untuk rencana ekspansi sepanjang tahun 2025. Ekspansi gerai yang agresif itu tentu saja sejalan dengan rencana penggunaan dana IPO di mana sekitar 275 miliar rupiah dana IPO akan digunakan oleh perseroan untuk membuka sekitar sebanyak 140 outlet baru. Saham Prayogo Pangestu menjadi penopang utama IHSG di tengah penantian rilis rebalancing indeks MNCI dan maksud kami MSCI. Namun IHSG terbebani pelemahan saham jumbo yang terdampak oleh profit taking. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 11,43 poin atau 0,15% ke level 7.503,75 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG cenderung bergerak fluktuasi dengan beberapa kali berbalik ke zona merah dengan intraday terendah di level 7.502 dan menguat ke intraday tertinggi di level 7.549. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 1,82%, sektor perindustrian menguat 1,69%, dan sektor barang konsumen siklikal melaju 1,48%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor barang konsumen non siklikal turun 1,01%. Saham Brand ditutup menguat 2,12% di level Rp7.225 per saham dan menyumbang 8,53 indeks poin dan menjadi penopang utama IHSG. Lalu saham BRMS yang melesat 11,43% di level Rp468 per saham dan berkontribusi 5,15 indeks poin ke IHSG. Adapun saham-saham perbankan Big Caps berbalik melemah usai menguat dan topang IHSG di Selasa. Saham BBCA ditutup melemah 1,48% di level Rp8.300 per saham dan menyumbang 7,14 indeks poin ke pelemahan IHSG. Saham BBRI ditutup melemah 0,80% di level Rp3.710 per saham dan membebani IHSG 4,94 indeks poin.
Saham BBNI ditutup melemah 2,84% di level Rp4.100 per saham dan membebani IHSG 3,91 indeks poin, dan BMRI ditutup melemah 1,05% di level Rp4.700 per saham dan beratkan IHSG di 3,5 indeks poin. Pasar modal tanah air diperkirakan masih akan dipengaruhi sentimen pertumbuhan ekonomi dan juga rebalancing Morgan Stanley Capital International edisi Agustus 2025 untuk saham-saham tanah air. Sebelumnya MSCI telah mencabut perlakuan khusus pada 3 saham konglomerat Prayogo Pangestu, PT Barito Renewable Energy Tbk, PT Petrosi Tbk, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Dengan demikian membuka peluang bagi saham Prayogo Pangestu untuk masuk ke dalam MSCI. Berbagai sumber IDX Channel.